Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nailah Badar, Pustaka Ruqyah Facebook. Setan adalah musuh yang nyata bagi manusia, maka kita harus berhati-hati padanya. Jangan biarkan diri kita terpujuk rayuannya, apalagi sampai menjadikannya teman. Kita harus ingat bahwa ia tidak akan membiarkan diri kita selamat, sebab ia ingin kita menemaninya di neraka kelak. Setan akan melakukan berbagai macam cara agar manusia melakukan kesalahan. Dimanapun kita berada, tidak akan luput dari godaannya, termasuk di kamar mandi. Kali ini, yang akan kita bahas adalah seputar gangguan jin di kamar mandi. Mari kita simak video berikut ini. Pemirsa, di tengah banjir yang melanda pemukimannya, seorang wanita menangis histeris dan meronta sambil mengaku diperkosa. Saat didapati ibunya, baju wanita yang tinggal dekat Kali Cisalak, Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur ini telah robek. Ada yang percaya wanita ini diperkosa, namun ada pula yang percaya wanita ini hanya kesurupan. FN, wanita berusia 20 tahun ini, terus saja menangis histeris. Warga bantaran Kalisalak, Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur ini terus berteriak kesakitan dan mengaku diperkosa. Namun pelakunya bukan manusia. Wanita ini mengaku diperkosa makhluk halus bertaring. Entah berhalusinasi atau memang benar terjadi perkosaan gaib ini, yang pasti baju wanita ini terkoyak dan dadanya ada luka cakaran. Cerita FN bukan tanpa alasan, karena di kawasan ini beberapa warga kerap mengalami kesurupan atau didatangi makhluk gaib. Dewi, ibu korban, mengatakan anaknya memang ditinggal sendiri semalaman untuk menjaga rumah. Namun beberapa waktu setelah itu, sekitar pukul 3 subuh, terdengar teriakan dari dalam rumah. Selain dia ada yang lihat lagi nggak? Selain dia, nggak ada orang, dia sendirian di rumah. Oh, itu ada luka darah itu di... Iya, di ini ya. Di dada. Udah gitu baju juga paksa begitu. Itu depan belakang. Posisi pintu waktu itu masih terkunci? Masih terkunci. Saya gedor-gedor. Dia lagi histeris aja di dalam. Di video selanjutnya, berikut ini adalah kejadian di Arab, seorang remaja putri yang menangis darah. Kebetulan videonya telah dihapus, kemudian saya sempat men-screenshot ya, dulu. Ada screenshotnya. Ini adalah foto si remaja putri itu saat ditangani oleh Syekh untuk diruqyah. Konon katanya si remaja putri ini sakit hampir 1,5 tahun dan ia kemudian menangis setiap setengah jam sekali, menangis sampai dia sekolahnya kacau. Nah, dokter-dokter pun heran atas kejadian tersebut. Setelah itu, yang bersangkutan sering sholat dan memohon kepada Allah, tentunya ikhtiar juga. Akhirnya terilham bahwasannya gangguan jin yang menyakiti dia adalah dari kamar mandi. Konon sebelum ia sakit ini, ia melihat makhluk yang bertubuh biru tinggi besar di kamar mandi tersebut. Kurang lebih begitu singkatnya ceritanya, dan akhirnya ia ditangani dan diruqyah. Sedangkan video ini adalah seorang remaja putri di India yang mungkin kasusnya hampir sama. Ia juga menangis darah dan bahkan keluar dari tangannya darah segar, dan beberapa bagian tubuhnya juga mengeluarkan darah segar yang entah dari mana. Tidak ada luka sedikit pun dan dokter pun heran. Demikian kurang lebihnya. Mari kita sama-sama menyimak tentang fenomena ini dan bagaimana secara agama kita menyikapinya bersama Pustaka Ruqyah. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama jin juga menjadi rumah hinggap bagi mereka. Namun tahukah Anda, ternyata tanpa Anda sadari, setiap kali Anda masuk ke dalam ruangan kecil ini, ternyata jin selalu memperhatikan Anda dan membuat suatu hal buruk untuk Anda. Bahkan lebih dari itu, mereka akan melakukan hal-hal yang hina di hadapan Anda. Apakah keadaan seperti ini Anda ketahui? Jika belum, maka simak penjelasannya.
Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya tempat buang hajat didatangi setan. Jika kalian masuk WC, maka ucapkanlah A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Menurut sebuah riwayat yang diceritakan oleh bangsa jin, bahwa jin memang sangat suka dengan segala hal yang bersifat kotor, sehingga wajarlah jika kamar mandi menjadi tempat yang paling disukai oleh jin, karena manusia banyak membuang kotoran ke dalam ruangan ini. Dan lebih disukai oleh mereka lagi adalah, terkadang manusia setelah membuang kotoran tidak membersihkan tempat yang kotorinya, maka wajarlah dalam setiap ruangan ataupun rumah yang tidak berpenghuni, kamar mandi merupakan tempat paling banyak dihuni oleh mereka. Itulah sebabnya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk selalu mengucapkan doa sebelum masuk ke dalam ruangan kecil ini. Di hadis lain Rasulullah SAW berpesan untuk umatnya ketika masuk ke dalam kamar mandi untuk selalu menutup diri saat membuang hajat kecil ataupun besar. Rasulullah bersabda, barang siapa mendatangi tempat buang air, maka hendaklah dia mengambil satir atau disebut dengan penutup. Dan jika tidak menemukan kecuali dengan mengumpulkan setumpuk pasir, maka hendaklah dia membelakanginya, karena sesungguhnya setan bermain-main dengan tempat duduk anak Adam. Selain itu, dalam Islam pun memberi pengajaran bahwa siapapun masuk, baik perempuan ataupun laki-lakinya, agar tidak membuang air panas ke lubang tempat pembuangan hajat, karena lubang tersebut merupakan tempat yang paling disukai oleh jin. Demikianlah pesan yang disampaikan oleh jin Islam yang bernama Mustafa. Beliau berkata, ingatkan kepada kaum wanita agar mereka tidak membuang air panas mendidih di lubang-lubang WC tanpa menyebut asma Allah, dan tidak pula memohon perlindungan kepadanya dari gangguan setan yang terkutuk. Kadang-kadang air tersebut dapat mematikan setan sehingga keluarganya mencoba melakukan balas dendam terhadapnya. Pemilik rumah, khususnya kaum wanita yang melakukan itu, kalau mereka, yaitu setan-setan, bisa menampakkan diri menyerupai tubuh mereka, niscaya mereka akan melakukan hal itu. Di kamar mandi sama kepleset di musola atau kepleset di perpustakaan atau kepleset di jalanan beda. Kalau kita jatuh di musola atau di perpustakaan atau di jalan, luka, ya udah luka aja, keseleo aja, diurut sedikit baik. Tapi kalau jatuh di kamar mandi, keseleonya beda. Itu akan fatal. Jatuh di kamar mandi, nah itu mesti hati-hati. Ngobatinya nggak semudah ngobatin apa? Jatuh biasa. Makanya kalau orang saat ada si Bapak Fulan sakit, kenapa? Jatuh dari kamar mandi. Arah. Kalau jatuh dari kamar mandi atau di kamar mandi mesti ada sesuatu. Kenapa? Karena di situ banyak makhluknya. Makanya bisa, geger otak, bisa lumpuh langsung, bisa stroke. Itu udah biasa. Jatuh kamar mandi stroke banyak. Tapi kalau jatuh di sini enggak. Jatuh di pintu enggak. Tapi kalau jatuh di kamar mandi, jatuh di WC sangat berbahaya. Kenapa? Karena banyak jinnya. Nah, ini mesti hati-hati kamar mandi nih. Makanya jangan lupa baca apa? Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika. Nabi itu dilindungi, dijaga, dikawal sama malaikat. Tapi Nabi setiap masuk kamar mandi baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Nabi yang dijaga masih berdoa. Kita siapa yang jagain? Nggak ada pengawal kita. Malaikat boro-boro ngawal kita. Kalau Nabi aja masih dikawal, dijaga sama malaikat, nggak pernah ninggalin doa, apalagi kita. Saat kamar mandi saya keren, kamar mandinya bersih, terus ada TV-nya lagi. Pernah lihat kamar mandi ada TV? Ada telepon, terus ada apa namanya itu? Kalau habis mandi biar kering, hair dryer semuanya lengkap. Gimana saat apa ada jinnya? Sama tempat jin. Mau kamar mandi bentuknya dari apa? Dari emas juga tetap aja jin di situ tempatnya. Makanya jangan terlalu berlama. Bagaimana Ustaz supaya kita bisa nyaman di rumah? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Judulnya apa? Tinggal di rumah hantu siapa mau? Ada yang mau? Tentu yang saya maksud di sini bukan rumah hantu, maksudnya rumah yang angker, tapi bisa jadi rumah yang jenengan tinggali saat ini ternyata rumah hantu. Kenapa rumah hantu? Karena isinya
setan tok. Kok bisa Ustaz? Bisa. Nah, sekarang bagaimana supaya setan tidak betah tinggal di rumah kita, sehingga hati kita terasa nyaman? Yang pertama, salam sebelum masuk rumah. Pernah dengar? Sering. Ya. Sering kita dengar hal ini. Coba, tadi ketika masuk rumah baca salam enggak? Salam apa orang? Ya kayaknya sing menjawab salam gue kur separuh gue. Ya. Sisanya pada orang salam. Alasannya apa? Umae dewe. Ini betul-betul aneh bin ajaib. Ya. Kapan salamnya? Kalau mertamu. Ya. Kalau bertamu ke rumahnya orang baru salam. Nek umae dewe orang salam. Ini aneh bin ajaib. Kenapa aneh bin ajaib? Salam itu kan doa. Lah jenengan itu masuk rumahnya orang lain dongakaken omahe wong liya. Lah omahe dhewek malah ora didongakaken. Iki kan aneh bin ajaib. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan sanad hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wa jal." 3 jenis manusia yang bakalan dijaga oleh Allah. Bukan dijaga oleh bodyguard. Hati lebih tenang mana? Dijaga bodyguard atau dijaga Allah? Temenan. Ya. Kalau dijaga bodyguard, bodyguard itu ada ngantuknya. Bodyguard itu bisa disuap. Ya. Pagar makan tanaman, senjata makan tua. Ini Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga. Satu di antara tersebut adalah rajulun dakhala baitahu bisalam. Seseorang yang masuk ke rumahnya. Rumahnya siapa? Umay dewek. Wa rajulun dakhala baitahu bisalam. Orang yang masuk ke rumahnya dengan mengucapkan salam. Kalau misalnya kita masuk ke rumah kita dengan mengucapkan salam dan itu rutin untuk kita lakukan, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kadang-kadang saya pulang kantor, di rumah nggak ada orang. Apa ya salam? Salam? Sing jawab siapa? Malaikat apa tuh krungu? Tetap salam walaupun di rumah tidak ada orang. Dalilnya apa? Al-Quran surat An-Nur ayat 61. Surat apa? An-Nur ayat 61. Allah Azza wa Jalla ngendika, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Kalau kalian masuk rumah, maka ucapkanlah salam kepada diri kalian. Dari ayat ini para ulama mengambil kesimpulan, di dalam rumah ada orang, tidak ada orang, ucapkan salam. Dan kalau tidak ada orang di rumah, Anda mengucapkan salam, ora usah ngenteni dijawab. Gue malah sudah mlebu omah. Ya. Karena ketika kita ucapkan salam, di rumah tidak ada orang, maka doa yang kita ucapkan akan kembali kepada diri kita. Makanya ada seorang sahabat Nabi SAW, Ibnu Umar. Sinten? Ibnu Umar. Nama lengkapnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau ngajarin, kalau kita masuk rumah dan di rumah nggak ada orang,
Salamnya assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, dan sanadnya dinyatakan hasan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah. Bagaimana salamnya? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini kan cuplikan dari tahiyat. Assalamu alayna, semoga kita semua selamat. Berarti kan mendoakan diri kita. Wa ala ibadillahis salihin, dan setiap hamba-hamba Allah yang saleh mudah-mudahan selamat. Ya. Ini adalah yang pertama. Mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Perhatikan, sebelum. Karena nanti saat masuk ada bacaan yang lain. Jadi sebelum masuk rumah berarti masih di luar. Assalamualaikum. Baru masuk rumah. Nah, ketika masuk rumah yang kedua. Yang pertama tadi adalah mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Ketika masuk rumah apa yang diucapkan? Basmalah. Bismillah.